pikiran jadi ucapan, ucapan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi elu yang sekarang. Pinter-pinterlah atau pandai-pandailah merasakan apa saja yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Sering-seringlah membicarakan hal-hal yang baik. Sering-seringlah berdiskusi dan isi diskusinya adalah apa yang Anda inginkan. Orang ketika yang didiskusikan adalah masalah, hidupnya penuh masalah. Kalau punya goals, kalau punya keinginan, kalau punya tujuan, kalau punya hasrat, coba setelah nanti misalkan goals Anda terrealisasi, terkabul, Anda mau ngapain? Cukupnya saya itu, cukupnya kita itu kalau kita makan sepiring berdua cukup. Tambah satu orang lagi, sudah mulai berantem kita tuh. Nggak cukup, ya kan? Tapi kalau Allah yang ngomong cukup, sudah mencakup alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus membersamai Anda ya. Saya harap Anda tidak bosan mendengarkan saya. Anda tidak lelah untuk terus berilmu ya. Karena hanya ilmulah yang bisa menyelamatkan permasalahan kita hari ini. Hanya ilmulah yang bisa membantu kita keluar dari belenggu-belenggu masalah yang ada hari ini. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya ilmu itu mudah masuk. Ini sebenarnya pernah ditanyakan dulu banget. Salah satu yang bertanya adalah tim saya sendiri, yaitu Mas Roni. Mas Roni itu juga pernah bertanya gimana sih caranya agar ilmu yang kita pelajari itu mudah masuk, agar kita tidak salah dalam mengamalkannya atau mempraktekannya. Hanya ada dua sebenarnya. Entah ini dikatakan dua sebab atau dua cara, saya juga nggak tahu. Nanti Anda bisa tarik kesimpulan sendiri. Orang sulit menerima ilmu itu biasanya karena banyaknya masalah. Atau kita baru sibuk mencari ilmu ketika kita sudah dihujani masalah. Yang kedua adalah ketika berilmu didominasi oleh masalah. Jadi ketika berilmu, ketika belajar maksudnya, kesampingkan dulu semua masalahnya. Nah, kalau kita bisa menempatkan pada tempatnya, kayak misalkan kalau kita lagi punya masalah, terus kita ingin belajar sebuah ilmunya, simpan dulu masalahnya, kesampingkan dulu. Nah, inilah yang akan membuat ilmu itu mudah masuk. Tapi kan pada realitanya, ya sekali lagi ini bukan salah atau benar, tapi karena belum sadar saja bahwa ilmu itu begitu pentingnya. Ya, saking pentingnya, ada sebuah keterangan mengatakan, tuntutlah ilmu dari mulai suapan ibu hingga ke liang lahat. Artinya dari mulai pertama nafas itu dihembuskan sampai nanti nafas terakhir dihembuskan. Saking pentingnya ilmu. Dan ilmu itu oleh Allah dihukumkan wajib. Ya, manusia itu wajib menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Ya apa saja. Selama sifatnya kita tidak tahu kemudian kita ingin tahu, itu namanya ilmu. Gitu ya. Nah, ya harapan saya tadi itu Anda tidak bosan mendengarkan saya, karena kita akan selamat jika kita sudah berilmu. Orang berilmu itu pasti berkesadaran. Kali ini saya akan bahas apa ya? Lebih tepatnya membahas atau sharing ya. Sharing aja deh. Kalau membahas itu kesannya antara guru dan murid ya. Tapi lebih tepatnya sharing. Saya mau berbagi kepada Anda beberapa hal atau kiat-kiat apa saja yang harus Anda lakukan untuk menempuh perubahan dalam hidup. Saya minta Anda dengerin, simak baik-baik sampai selesai. Videonya nggak panjang kok. Kalaupun panjang 15 menit. Daripada yang panjang nanti masalahnya, mendingan belajarnya yang panjang. Karena nanti masalahnya akan pendek gitu. Logikanya begitu ya. Ada 5 hal atau 5 cara yang harus Anda lakukan dalam keseharian. Ini kita akan bicara tentang finansial, tentang kebangkitan finansial, tentang kesadaran, awareness, ya kesadaran diri ya. Yang pertama apa? Ayo kita luaskan niat kita. Innama a'malu binniyat. Setiap perilaku itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka hasilnya baik. Cause and effect ya, tabur tuai. Jadi kalau niatnya di awal itu baik, maka hasilnya akan baik. Nah, banyak orang terjebak ketika belajar caranya meningkatkan finansial itu, tujuannya semata-mata adalah kekayaan. Salahkah itu? Sekali lagi saya tidak bisa mengatakan ini salah atau benar. Kurang tepat mungkin iya. Salahkah kalau niatnya mengejar kekayaan? Kurang tepat. Niat yang tepat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya atau untuk orang lain. Di sini kita diajarkan untuk apa? Untuk melatih diri kita yang hidup kita ini agar tidak sia-sia begitu saja. Hidup kita ini penuh dengan nilai manfaat. Kalau punya goals, kalau punya keinginan, kalau punya tujuan, kalau punya hasrat, coba setelah nanti misalkan
goals Anda terrealisasi, terkabul, Anda mau ngapain? Jadi ada ending story-nya, ada akhir dari ceritanya Anda mau ngapain nih. Anda misalkan goals-nya 100 juta. Pertanyaannya, goals 100 juta itu apakah tujuan akhir gitu loh. Kalau tujuan akhirnya berarti kurang tepat. Anda hanya ingin mengayakan diri sendiri. Dan dari sisi kecepatannya agak lambat untuk merealisasikan itu. Jadi seharusnya endingnya apa? Endingnya adalah Anda mau ngapain dengan uang 100 juta itu? Misalkan Anda tanya saya ini, Anda tanya balik ke saya. Kalau Gus, goalsnya 1 miliar. Gus mau ngapain? Pertama, yang akan saya lakukan adalah 1 miliar misalkan dalam kurun waktu 3 bulan. Kaget ya? 3 bulan ya? Enggak lah, nggak usah kaget. Saya tahu batasan pikiran saya gitu. 1 miliar misalkan 3 bulan. Saya mau ngapain nih dengan uang 1 miliar itu? Saya akan pertama ngajak sekeluarga dan tim saya. Amin ya rabbal alamin. Umroh. Umroh kan nggak mahal. Paling banter yang eksklusif itu 40 juta. Ya kan? 40 juta kali lah misalkan 10 orang. 400 juta. Tapi dengan fasilitas yang sangat baik. Nah, pertama itu. Lihat, tujuannya adalah manfaat. Ya kan? Bukan semata-mata ingin mengayakan diri saya sendiri. Karena kalau niatnya manfaat untuk orang lain, udah pasti continue itu. Kebaikannya itu akan continue datang kepada kita. Kalau mengayakan diri sendiri, stop di situ ya. Coba perhatikan niatnya apa. Anda kalau goalsnya terrealisasi, keinginannya terrealisasi, itu Anda mau ngapain? Dan dari sini saja di poin pertama kita bisa tahu nih, doanya itu dasarnya nafsu atau dasarnya adalah manfaat. Kalau dasarnya nafsu udah pasti mentoknya di saya pingin kaya tok gitu ya. Tapi kalau dasarnya manfaat, saya akan melakukan sesuatu ketika saya sudah kaya. Yang pertama apa? Niat. Niatnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu Anda lakukan adalah rutin ini ya, setiap hari dilakukan, yaitu memperbaiki takwanya Anda. Nah, takwa ini kan macam-macam ya. Mungkin kita bisa mulai dari sholat. Dua aja sholat gitu ya. Ya, sholat diperbaiki. Bukan gini. Anda kalau kejar khusyuk sampai gara-gara tidak bisa khusyuk sampai nggak sholat, itu keliru. Ya, itu baru saya menggunakan kacamata salah. Tapi dengan sholat Anda akan ngerti khusyuk itu seperti apa. Sholat. Kemudian takwa itu adalah menyerahkan semuanya, semua urusan tanpa terkecuali mengembalikan semua urusan kepada Allah. Dalam hal ini definisinya dalam ilmu pengembangan diri adalah let go atau letting go. Totalitas pasrah kepada Allah. Seperti yang Allah sampaikan, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kalian bertakwa, aku akan berikan jalan keluar. Jadi yang Allah berikan itu jalan keluar dulu. Baru yang berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau lah gitu ya. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita duga. Baru yang terakhir itu letting go-nya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri, letting go, sepenuhnya, nggak ada kemelekatan dalam hati, maka akan aku cukupkan semua urusannya. Wah, yang ngomong cukup ini bukan saya, yang ngomong cukup ini Allah. Cukupnya saya itu, cukupnya kita itu kalau kita makan sepiring berdua cukup, tambah satu orang lagi, sudah mulai berantem kita tuh, nggak cukup, ya kan? Tapi kalau Allah yang ngomong cukup, sudah mencakup alam semesta. Sudah mencakup alam semesta. Bahkan ada sebuah kiasan yang sangat indah. Untuk ini babnya syukur sebenarnya sih. Kiasan yang sangat indah. Jika seandainya lautan ini menjadi tintanya, dan jika seandainya pepohonan di semesta ini menjadi penanya, tidak akan pernah cukup menggambarkan anugerah terbaiknya dari Allah. Bayangkan. Awas. Oke, kita mulai lagi ya. Yang kedua adalah takwa. Itu tandanya saya suruh jangan panjang-panjang, oke? Yang ketiga, tolong perbaiki kata-kata Anda. Karena kata-kata itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari adalah sebuah manifestasi, sebuah cicilan. Nyicil gitu, nyicil manifestasi. Kita kata-kata yang dikeluarkan tanpa beban, itu sejatinya doa kita juga gitu loh. Kayak misalkan begini, besok saya pengen makan A gitu, misalkan menunya. Entah hari ini entah besok ada aja jalannya yang akhirnya Anda dibawa ke makanan tersebut. Kenapa itu? Karena ketika Anda mengucapkan tanpa beban,
Dan sayangnya ketika kita mengucapkan tanpa beban, yang kita ucapkan yang tanpa beban itu sayangnya biasanya negatif. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, itu rata-rata tanpa beban kita. Tanpa beban itu maksudnya tidak ada penuh dengan keyakinan gitu lah. Beda dengan ketika kita mengucapkan kebaikan, tiba-tiba ada kritisnya yang berbicara, area kritis mengatakan begini, besok, misalkan afirmasi ya, kata-kata itu kan identik dengan afirmasi. Besok saya mendapatkan uang 10 juta misalkan gitu. Nggak percaya Anda, tiba-tiba Anda kritis di situ. Tapi kelihatannya besok saya akan mengalami A, B, dan C. Tanpa beban, langsung terjun bebas ke bawah sadar. Makanya kita hati-hati dengan ucapan kita. Karena gini, nasib kita hari ini juga kontribusi oleh kata-kata kita di masa lalu. Pikiran jadi ucapan, ucapan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi elu yang sekarang. Jadi diri kita yang sekarang. Jadi kata-kata itu perlu dan wajib diperbaiki. Walaupun asal muasalnya kata-kata itu juga berangkatnya dari pikiran. Pikiran berangkatnya dari perasaan. Jadi memang perlu untuk memperbaiki kata-kata kita ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata Anda. Karena Allah itu bagaimana sangka hambanya. Dan kata-kata kita ini juga menggambarkan sangka-sangkanya kita. Jadi hati-hati ya. Karena zikir itu juga berangkatnya dari kata-kata. Atau kata-kata itu ya zikir juga gitu loh. Ya. Jadi perhatikan itu, perbaiki itu. Anda tahu kok standarnya baik dan buruk itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak syukur. Syukur itu luas teman-teman. Syukur itu tidak hanya dengan sesimpel kita mengucapkan Alhamdulillah. Syukur itu harus totalitas merasakan apa yang disyukuri. Sebut saja misalkan kopi. Kopi itu alhamdulillah saya punya kopi, saya bisa minum kopi. Itu kayaknya cuma di kata saja, nggak ada atau nggak kuat energinya. Tapi akan kuat ketika dirasakan kopinya. Jadi tugas kita tuh hanya merasakan. Pinter-pinterlah atau pandai-pandailah merasakan. Merasakan apa saja yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Saya closing di sini. Anda lagi mandi, rasakan airnya ya. Rasakan sabunnya. Anda lagi makan, rasakan, dan Anda benar-benar berada di waktu itu. Dengan tidak memikirkan yang lainnya, rasakan saja apa yang Anda makan. Anda minum juga demikian. Karena gini, kita tidak ditugaskan untuk kemana-mana sebenarnya. Kita ditugaskan, tugas kita tuh sebenarnya ya sekarang nih, present now ini. Yang saya lagi ngonten begini, ya saya nggak mikirin yang lainnya. Saya merasakan konten saya. Saya berada benar-benar di waktu sekarang, saya sadar banget saya sedang ngobrol dengan Anda. Kemudian saya lagi ngapain? Saya tadi habis ngopi. Nah, kopi itu yang saya rasain. Saya tadi ngobrol sama istri. Ya udah, saya ngobrol sama istri dengan tidak memikirkan di luar yang sedang saya rasakan. Nah, ketika Anda mampu sampai di level itu, hidup kita akan mudah. Oh, berarti Bagus Baraja sudah berada selalu di posisi itu? Enggak, kita sama-sama sedang belajar. Nggak ada manusia sempurna. Ya, makanya saling mengingatkan, karena semakin sering saya bicarakan, maka semakin besar potensi saya menjadi seperti yang saya bicarakan. Itu ya. Jadi banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah dan merasakannya saat itu terjadi. Terakhir, nah tadi saya bilang closing, ada lagi terakhir. Sering-seringlah membicarakan hal-hal yang baik. Sering-seringlah berdiskusi, dan isi diskusinya adalah apa yang Anda inginkan. Coba perhatikan, setiap orang yang sering berdiskusi tentang ilmu itu masuk dan dia merasakan betul-betul ilmunya. Coba perhatikan baik-baik. Orang ketika yang didiskusikan adalah masalah, hidupnya penuh masalah. Nah, saya nggak nuduh. Semoga itu bukan Anda. Kalau tiap hari atau lebih seringnya kita dalam kehidupan kita ini yang kita diskusikan adalah kekayaan, manfaat dari kekayaan itu sendiri, pasti kita akan dekat dengan kekayaan itu, bahkan kita akan menjadi kaya. Semoga bermanfaat, simpel saja, silakan merenung, pikirin lagi, benar nggak nih omongannya Gus nih. Kalau dirasa nggak benar, tinggalkan. Tapi kalau dirasa Anda benar, mungkin ada baiknya Anda lakukan, Anda praktekkan, Anda amalkan. Gak banyak, kalau nggak salah, ada 5 poin yang harus Anda lakukan. Dan itu semua kerjaan hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Loh, kok pakai semoga Gus? Lah kan saya mendoakan Anda yang saya tidak tahu keyakinan Anda seperti apa. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, bismillah, setiap hari selalu ada kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.